Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita buka dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Kita mulai ya teman-teman diskusinya. Untuk diskusi aspek kliniknya nanti kita mulai dari Mbak Amalia, apa kasusnya? Ikterus neonatus, nanti ke saya infeksi neonatus, dan BBLR dari Mbak Sela, BBLSR, dari langsung ke Mbak Eti ya. Mbak Eti ini asfisia. Nanti yang terakhir dari Mbak Azizah, BBLSR. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Azizah ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya mendapatkan kasus ikterus neonatus. Baik, tadi saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini beberapa pertanyaannya akan saya jawab. Sekalian saya jelaskan di makalah yang saya buat ya. Ikterus neonatus sendiri pengertiannya adalah warna kuning yang terjadi pada bayi setelah 2-3 hari setelah lahir dan tidak memiliki dasar patologis tertentu, mungkin akan hilang setelah 10 hari setelah lahir. Menurut Nur Salam 2012, ikterus sendiri itu adalah warna kuning yang terjadi pada kulit dan mukosa yang diakibatkan oleh kadar bilirubin berlebihan dalam darah dan jaringan. Ya. Nah, untuk etiologinya atau penyebabnya, yang pertama itu ada hemolisis atau penggolongan darah yang tidak sesuai antara ibu dan bayi, tentang penggolongan resus ABO. Yang kedua itu ada pergelangan tertutup atau trauma lahiran. Terus ada gangguan fungsi hepar. Biasanya itu hati mengalami tidak bisa melakukan konjugasi secara baik karena ada bilirubin yang berlebihan tadi. Terus pada bayi yang mengalami keterlambatan mengeluarkan feses atau gangguan ekskresi. Berarti nggak bisa BAB secara lancar, itu bisa mengalami kuning itu? Iya. Jadi dia mengalami gangguan mengeluarkan feses tadi. Lalu untuk patofisiologinya, untuk jalannya ikterus neonatus itu sendiri, tadi kan ikterus itu kan pengertiannya kadar bilirubin yang berlebihan dalam darah. Nah, bilirubin itu sendiri adalah merupakan produk pemecahan dari hemoglobin. Hemoglobin yang berasal dari sel darah merah yang pecah, yang dirusak. Nah, pengerusakan sel darah merah itu tadi membuat hemoglobin pecah menjadi 2, hemo dan globin. Nah, globin sendiri itu atau protein kembali ke dalam tubuh untuk digunakan lagi, sedangkan hemo berubah menjadi bilirubin unkonjugasi yang berikatan dengan albumin. Nah, setelah itu terjadilah peningkatan destruksi eritrosit, HB, dan eritrosit yang tidak normal. Nah, setelah itu menyebabkan pemecahan bilirubin yang berlebihan. Pemecahan bilirubin yang berlebihan itu tadi menyebabkan suplai bilirubin meningkat atau melebihi tampungan. Setelah itu pada hepar tidak mampu melakukan konjugasi. Hewan tidak mampu melakukan konjugasi, sebagian masuk kembali ke siklus amerohepatik, terjadilah peningkatan bilirubin dalam darah atau terjadi obstruksi usus, tinja berwarna hitam. Nah, itu menyebabkan ikterus neonatus. Untuk gejala, tanda dan gejala ikterus neonatus sendiri itu yang pertama ada lethargic atau lesu, terus ada sepsis, lalu bintik warna merah kayak kepeki gitu loh Mbak. Terus itu ada gangguan peradangan lipus juga. Terus pada anak mengalami penurunan berat badan abdominal juga. Turun berat badannya juga? Iya, turun berat badannya. Terus perdarahan tertutup juga. Terus gangguan BAB, tadi kan saya bilang kesulitan melakukan feses, itulah mengeluarkan feses. Terus untuk pemeriksaan penunjang pada ikterus neonatus ini itu ada kadar bilirubin serum total, terus darah tepi lengkap,
Terus penggolongan darah ibu dan bayi berdasarkan garis ABO tadi. Lalu pada pasien iterus yang lama dilakukan uji fungsi hati, uji fungsi tiroid, uji fungsi hati, fungsi hati. Jadi tadi kan kalau kadar bilirubin berlebihan dia itu kan yang menyebabkan iterus neonatus tadi kan, karena hati heparnya tidak mampu melakukan konjugasi karena kadar bilirubin yang berlebihan tadi. Ya. Terus untuk penata laksanaan dari neonatus itu yang pertama ada fototerapi, yang kedua ada transfusi pengganti. Keduanya itu berfungsi untuk menurunkan kadar bilirubin yang berlebihan. Transfusi penggantinya itu seperti apa? Kalau transfusi pengganti itu dia diindikasikan pada faktor-faktor yang tadi, penggolongan darah tidak sesuai dengan resus ABO tadi. Seperti itu. Kalau untuk fototerapinya biasanya berapa lama, Mbak? Kalau fototerapi itu 3 kali 24 jam. Saya jelaskan kalau fototerapi itu prosesnya cahaya fototerapi itu diabsorpsi lalu juga menjadi bilirubin yang tak terkonjugasi. Setelah itu dia bergerak dari jaringan ke pembuluh darah. Nah, setelah itu tak terkonjugasi berubah menjadi 2 isomer yang disebut fotobilirubin. Fotobilirubin tadi bergerak dari jaringan ke pembuluh darah melalui mekanisme difusi. Nah, di dalam fotobilirubin berikatan dengan albumin dikirim ke hati, lalu dia jalan ke empedu. Setelah itu dari empedu dia dikeluarkan melalui duodenum atau usus 12 jari. Nah, setelah itu dia dikeluarkan melalui feses seperti itu. Jadi untuk fototerapi sendiri 3 kali 24 jam. Berarti itu full di fototerapi apa di 10 menit lagi, 10 menit lagi di fototerapi ya. Jadi perawatan bayi sendiri itu di dalam sana, maksudnya itu dia tidak dimandikan, cuma dikasih pelembab, dibersihkan, dikasih lotion supaya tidak terjadi dekubibus seperti itu. Untuk bagian mata sama genitalianya ditutup seperti itu. Jadi setelah 3 kali 24 jam diobservasi apakah masih kuning atau enggak. Untuk sudah paham Mbak? Insya Allah sudah sedikit. Terus setelah itu kita lanjut untuk diagnosa yang dapat diambil. Diagnosa yang dapat diambil yang pertama itu resiko kerusakan integritas kulit yang berhubungan dengan efek fototerapi tadi. Itu resiko dia. Terus resiko cedera juga berhubungan dengan efek fototerapi. Resiko hipotermi berhubungan efek fototerapi. Terus resiko kekurangan cairan berdasarkan tidak berhubungan dengan tidak adekuatnya cairan. Terus untuk intervensinya ya itu tadi menjaga kebersihan, memberikan pelembab lotion, terus mengkaji warna kulit untuk bayi, terus mengecek suhu, pantau suhu, terus menutup bagian mata dengan dan daerah genitalia supaya tidak terjadi infeksi dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Apa ya? Untuk tadi kan apa namanya di fototerapi ya, di fototerapi apa namanya? Kasus apa? Iterus neonatus. Ini ada faktor keturunan apa enggak? Kalau iterus neonatus sendiri faktor keturunan ada. Soalnya biasanya yang memiliki masalah hati hepar tidak berfungsi dengan baik kan tadi masalah utamanya kadar bilirubin berlebihan karena hepar tidak mampu melakukan fungsi konjugasi dengan baik kan. Nah kalau pasien memiliki hepar yang kurang baik atau bermasalah biasanya tuh kasih saran untuk melakukan konjugasi tadi seperti itu. Jadi dia Kemungkinan ada ya, jadi kan bilirubinnya berlebihan tadi kan berlebihan dalam darah menyebabkan Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Berarti
virus neonatus itu berarti warna kuning pada bayi akibat peningkatan kadar energinya Iya, iya. Jadi kadar di dalam darahnya dia berlebihan. Cukup ya teman-teman? Oke, cukup. Sudah menjawab pertanyaan, termasuk menjawab pertanyaan apa dari Mbak Amalia? Belum dijawab. Cara merawat bayi yang mengalami virus neonatus tadi saya sudah jelaskan ya, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan kembali supaya Untuk tanda gejala sudah, pengertian sudah, penyebab, diagnosa sudah semua. Jadi untuk merawat bayi yang mengalami virus neonatus tadi dibersihkan di dalam fototerapi tadi itu diberikan pelembab, lotion supaya tidak terus, lalu bagian mata dan genitalnya ditutup agar tidak terjadi infeksi seperti itu. Sudah kok? ya, oke Mbak Amalia. Selanjutnya dari saya ya. Langsung saja dari saya ini saya ambil maksudnya infeksi neonatus sambil menjawab pertanyaan sambil saya menjelaskan sedikit-sedikit ya. Kalau ada yang salah bisa teman-teman nanti tambahin atau bisa dibenarkan. Menurut Boba 2015 infeksi neonatus ini infeksi bakteri atau infeksi virus yang lewat melalui aliran darah bayi. Biasanya ini terjadi pada 0 sampai 4 minggu pertama pada bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir, oke? Untuk pengertiannya seperti itu. Lalu ada etiologinya atau penyebabnya. Penyebabnya itu kemungkinan ada 3 penyebab. Penyebab infeksi antenatal, penyebab infeksi intranatal, dan penyebab infeksi postnatal sendiri. Tapi biasanya bayi baru lahir ini penyebabnya infeksi postpartum ya. Setelah lahir mungkin kayak menggunakan perawatan yang tidak steril seperti ini. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang infeksi antenatal. Infeksi antenatal itu kumannya atau bakterinya itu tuh masuk kepada janin yang ada di dalam perut ibu melalui plasenta. Nanti jalannya itu melalui tali pusar umbilikus ya. Biasanya virusnya itu ada rubella, ada polio, ada variola, termasuk sifilis dan bakteri. Kalau bakteri itu ada bakteri E. coli itu jarang sekali. Terus infeksi neonatal itu contohnya pas pemeriksaan vaginal. Kadang kan itu pas pemeriksaan kan ada perawat yang sering masukin ketek, makanya jangan sering-sering masukin ketek supaya anak nanti itu tidak terpapar virus atau bakteri biar nggak ada infeksi kayak gitu. Atau papusnya sangat lama gitu kan bisa ya. Selanjutnya ada tanda gejalanya. Tanda gejala umumnya itu panas, terus ada hipotermia, tanpa anak itu tampak tidak sehat, lemas, dan dia tuh nggak kadang kan anak kalau baru bayi lahir kan minumnya nggak kuat kan. Ada anak infeksi ini nggak kuat minumnya. Terus saluran pencernaan juga tuh muntah. Terus ada distensi abdomen, ada hipotomegalis. Saluran nafasnya dia merinding dan sianosis. Tanda gejalanya mungkin itu. Terus ada patofisiologinya. Dari kita baca tabelnya ya. Dari beberapa penyebabnya kan ada infeksi antenatal, infeksi intranatal, dan infeksi postpartum itu menyebabkan neonatus infeksi. Nanti itu bakterinya masuk ke tubuh bayi, bisa demam. Demam itu nanti langsung ke diagnosanya ya. Demam itu menyebabkan hipertermi. Lalu demam kan panas, nanti bisa dehidrasi dan interkotopnya tidak kuat kan. Jadi pusat utamanya itu demam itu. Demam. Biasanya kan kayak imunnya kan ngasih sinyal itu ngasih sinyal bahwa ada bakteri yang masuk. Nanti yang ngasih sinyalnya tubuh itu
lewat demam kayak gitu. Yang kedua ada diagnosanya, itu diagnosa polifaktoran cairan. Dia kan tadi kan ada gejalanya muntah dan diare, nanti dia kekurangan cairan berhubungan dengan muntah dan diare. Lalu ada yang ketiga, diagnosanya ada ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh karena intake outputnya tidak kuat, karena tadi kan minumnya dia kan nggak bisa kuat kan, lemah karena sakit. Pemeriksaan penunjangnya tanda khas yang seperti yang terdapat pada bayi seringkali tidak ditemukan. Khasnya itu nggak terlalu kan kayak panas, cuma muntah gitu kan, bayi sapi juga gitu kan. Biasanya bisa diobservasi dengan teliti dengan pemeriksaan laboratorium, dengan pemeriksaan hitung darah lengkap dengan turunnya. Yang terpenting adalah jumlah sel darah merah itu turun, dia bisa dikatakan infeksi neonatus. Terus perawatan pada bayi itu ya, ini tuh perawatannya seperti bayi biasa, tapi kalau bayi biasa kan yang penting bersih kan, sebisa mungkin itu kayak nggak steril gitu ya. Kita cuci tangan, sabun, lalu pakai handscoon sebelum atau sesudah melakukan tindakan kepada bayi. Terus mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Sekalian menjawab pertanyaan teman-teman. Pemeriksaan penunjang, perawatan, penyebab tadi kan udah penyebabnya kan infeksi antenatal, intranatal dan postpartum kan. Terus diagnosanya kan udah, diagnosa tadi muncul diagnosa pada infeksi neonatus. Terus mungkin sudah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa ada lagi? Saya mau tanya Mbak, perawatan bayi NI selain memperhatikan kebersihan ada lagi? Itu misalnya kayak bayi biasa dikasih, kalau bayi yang saya dapat, kasus dari bayi yang saya dapat itu dikasih nutrisi, minum, dikasih susu 3 cc dalam 3 jam itu dikasih gitu. Dan untuk mungkin obat-obatnya ya, ada dikasih infus di 10 5 TPM, ada injeksi tasegram, ada kortikoid dan sadistan. Untuk susunya itu formula atau kalau lebih baik itu ASI, kalau dari saya itu ada ASI. Mungkin ada dari teman-teman dari aja. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila ada sesuatunya, assalamualaikum. Setelah itu lanjut ke masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPLR. Untuk yang pertama, pengertian BPLR atau berat bayi lahir rendah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Berat badan lahir rendah atau BPLR, bila berat badannya kurang dari 2.500 gram, bayi yang dilahirkan dengan BPLR umumnya kurang mampu meredam tekanan lingkungan yang baru sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Selanjutnya, etiologi. Yang pertama, faktor ibu. A. Penyakit yang berhubungan langsung dengan pasien, misalnya perdarahan antepartum, trauma fisik dan psikologis DM, taksemia, dan nefritis akut. Yang B. Usia ibu. Angka kejadian prematuritas tertinggi adalah pada usia kurang dari 20 tahun. Yang kedua yaitu faktor janin. Faktor janin diantaranya hidraminon, kehamilan ganda, dan kelainan kromosom. Yang ketiga faktor lingkungan. Faktor lingkungan diantaranya tempat tinggal di dataran tinggi, radiasi, dan zat-zat tertentu.
Selanjutnya tanda gejala. Yang pertama yaitu berat kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkar dada kurang dari 30 cm, lingkar kepala kurang dari 33 cm, umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Terus yang selanjutnya kulit tipis, transparan, lemak kurang. Selanjutnya pernafasan 40-50 kali per menit. Dan yang terakhir adalah nadi 100-140 kali per menit. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama, pemeriksaan glukosa darah terhadap hipoglikemia. Yang kedua, pemantauan gas darah sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pemeriksaan kromosom sesuai indikasi. Yang keempat, pemantauan elektrolit. Yang kelima yaitu pemeriksaan sinar X sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengkajian fokus. Yang pertama yaitu sirkulasi. Nadi apikal mungkin cepat dan atau tidak teratur dalam batas normal 120-160 dpm. Murmur jantung yang didapat didengar dengan menandakan ductus patent. Yang kedua yaitu makanan atau cairan. Berat badan kurang 2.500. Yang ketiga yaitu pernafasan. Skor agar mungkin rendah, pernafasan mungkin dangkal, tidak teratur, pernafasan difragmatik, intermittent atau periodik 40-46 kali per menit. Yang keempat yaitu keamanan, suhu berfluktuasi dengan mudah, menangis lemah, wajah memar, kulit kemerahan atau tembus pandang. Yang terakhir yaitu seksualitas atau genitalia. Labia minora, wanita mungkin lebih besar dari labia mayora dengan klitoris menonjol. Testis pria mungkin tidak turun, ruge mungkin banyak atau tidak ada pada skrotum. Ada beberapa yang belum saya jawab, yaitu klasifikasi BBLR. Klasifikasi BBLR dengan berat badan lahir 1.500 sampai kurang dari 2.500 gram. Yang kedua BBLSR dengan berat lahir 1.000 sampai kurang dari 1.500 gram. Yang ketiga BBLER atau berat badan lahir ekstrem rendah dengan berat lahir 1.000 gram. Keluhan utamanya pada bayi BBLR yaitu menangis lemah, berat badan kurang dari 2.500 gram. Terapi yang diberikan pada bayi BBLR yaitu infus D10 5 TPM, injeksi keforin 2 kali 30 mg atau miligram. Yang selanjutnya injeksi Cartidec 30 kali 0,5 mg. Selanjutnya infus aminosteril 2 cc atau per jam, 2 cc per jam. Yang terakhir diagnosa keperawatan yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, gangguan pertukaran gas, dan hipotermi. Ada yang dipertanyakan? Tapi untuk klasifikasi kan ada berdasarkan berat badan. Iya. Itu ada cara perawatannya beda-beda atau sama? Sama perawatan di rumah atau gimana? Perawatan di Saat ada di rumah sakit sama dirawat, pemberian obatnya sama, soalnya kan berat badannya kan semuanya kan rendah. Kalau untuk bagaimana cara perawatan BBLR di rumah? Untuk perawatan BBLR di rumah yaitu yang pertama yaitu sediakan sumber panas tambahan di ruang tempat bayi prematur dirawat. Biasanya kalau di rumah itu dibuatkan box entah dari kardus atau kayu, tapi nanti ada matrasnya atau kasur bayi, nanti dikasih lampu kuning, lampu yang kuning. 5 watt. Iya, yang 5 watt. Terus jangan mandikan bayi setidaknya sampai 48 jam setelah dilahirkan. Berarti 2 hari tidak boleh dimandikan. Itu tujuannya buat apa? Tujuannya supaya
apa ya, mungkin tidak boleh keluar dari box tadi. tidak boleh keluar dari box. Terus kalau memandikan bayi yang kurang dari kurang dari 2.500 gram tersebut selalu menggunakan air hangat, entah memandikan atau menceboi setelah BAB atau BAP itu harus pakai air hangat. Selanjutnya, lakukan pemberian ASI sedini mungkin dan beri asupan makanan bayi setidaknya setiap 2 jam sekali. Berarti 2 jam sekali ibunya harus menyusui anak tersebut. Walaupun tidur. Ya, walaupun tidur. Misalkan anak tersebut masih perawatan di rumah sakit, nanti ASI-nya bisa disetorkan pada perawat yang menjaganya, biar nanti disimpan. Selanjutnya, setelah dilahirkan, letakkan bayi di dada ibu agar bisa melakukan kontak skin to skin. Yang terakhir yaitu selimuti tubuh bayi dengan selimut ekstra tebal yang terbuat dari kapas. Satu hal yang perlu diingat bahwa kepala bayi harus tertutup dengan benar. Maksudnya tertutup dengan benar itu gimana? Harus tertutup semua, tidak boleh ada yang kelihatan, hanya yang boleh diperlihatkan yaitu hanya wajahnya bayi saja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Mbak Sela telah memaparkan asuhan keperawatannya. Selanjutnya dari Mbak Eti, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sekaligus memaparkan materi mengenai kasus yang saya dapat, yaitu asfiksia. Yang pertama, pengertian asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Untuk etiologinya itu ada 4. Yang pertama, faktor ibu meliputi hipertensi yang terjadi pada ibu, faktor plasenta seperti perdarahan pada plasenta itu sendiri, faktor janin dan neonatus meliputi tali pusat kelilit saat lahir, faktor persalinan partus yang lama. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama tidak bernafas, pernafasan tidak teratur, tangisan lemah atau merintih, warna kulit yang pucat atau biru, tonus otot lemah, dan yang terakhir yaitu denyut jantung tidak ada. Meninggal dong, Mbak. Jantungnya maksudnya berdebar dia lambat, Mbak. Lambat. Iya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan analisa tes darah, pengukuran berat badan bayi, penilaian Apgar skor. Untuk penata laksanaan medis, membersihkan jalan napas dengan pengisapan lendir. Yang kedua, potong tali pusat dengan teknik aseptik. Dan yang terakhir yaitu memberikan perawatan seperti bersihkan badan bayi, perawatan tali pusat, dan yang lain sebagainya. Untuk diagnosanya ada 3. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus yang berlebihan, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, dan yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan janin tidak bereaksi terhadap rangsangan. Dari pertanyaan teman-teman tadi yang belum saya jawab, ada klasifikasi ya. Klasifikasi asfiksia dibagi menjadi 3. Yang pertama, asfiksia ringan, Apgar skornya 7-10 dengan ciri-ciri bayi merintih, sianosis, pernafasan tachypnea. Yang kedua yaitu asfiksia sedang, Apgar skor 4-6, ciri-cirinya frekuensi jantung menurun. Asfiksia berat yaitu Apgar skor 0-3, frekuensi jantungnya kecil. Untuk intervensinya berdasarkan diagnosa yang saya ambil yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan mukus yang berlebihan. Yang pertama, mengkaji saturasi oksigen, kemudian memberikan oksigen nasal kanul 2 liter.
Yang ketiga yaitu menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai alasan pemberian oksigen, dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian obat. Nah, untuk obat yang diberikan yaitu ada infus D10 8 ppm dan Taxagram 2 kali 100 mg. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan ada klasifikasinya dari asfiksia. Kalau kasus mbaknya ini termasuk asfiksia yang mana? Asfiksia ringan. Berdasarkan kasus saya itu termasuk asfiksia ringan karena skor Apgarnya 7 sampai 10. Terus bayinya keluhan utamanya kan merintih dan ada ciri-ciri lain yaitu sianosis, pernafasan, takipnea. Untuk perawatannya juga sama mbak yang berdasarkan klasifikasi itu. Untuk perawatannya sama, yaitu diberikan oksigen sasaran. Obat-obatnya juga sama. Ya mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan atau didiskusikan. Dan mungkin sekian dari Mbak Eti. Terima kasih telah memaparkan asuhan keperawatannya. Untuk selanjutnya dari Mbak Eliza, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laporan pendapatan dari kasus saya, yaitu BBLSR. Untuk pengertiannya sendiri, BBLSR yaitu bayi yang lahir kurang dari 1.500 gram. Untuk faktor dan resikonya itu ada beberapa, ada faktor ibu. Faktor ibu sendiri itu ada misalnya perdarahan antepartum, trauma fisik psikologis, lalu ada PSB atau kelainan darah tinggi, lalu untuk faktor progeninya itu ada hidrominam, kehamilan ganda dan kelainan kromosom, lalu ada faktor lingkungan, diantaranya tempat tinggal secara tinggi, radiasi, dan bentuk. Untuk tanda dan gejalanya yaitu bayi yang lahir dengan badan lahir dengan tanda itu bentuknya kurang dari 1.500, kepalanya lebih besar dari dadanya, lalu rambut lalu itu masih banyak, rambut yang tipis-tipis itu enggak, lalu bayinya kekurangan lemak sebutan sehingga terjadi hipotermi, lalu ada refleks gisatnya masih lemah, sering terdapat apnea atau henti jantung bayinya seperti henti jantung. Harus diperhatikan ya. Iya, itu harus ada pemantauan terus, pemantauan khusus. Terus ada genitalianya masih imatur atau belum terlihat jelas. Untuk perempuan itu labia minora tetap sebagai mayorannya. Oh iya. Hampir mirip-mirip sama laki-laki tuh. Gimana mbak? Genitalianya gimana? Untuk perempuan itu labia minoranya masih tertutup sama laki-laki. Berarti belum terlihat jelas gitu. Untuk kalau untuk laki-laki itu konturnya itu belum terlalu terlihat. Lalu untuk mungkin bisa sedikit keras ya. Untuk cara perawatannya yang benar itu bayi yang baru lahir karena untuk berat rendah itu ditaruh di pundak. Iya, ICU atau ICU bayi ya. Iya. Lalu ditaruh dalam inkubator dengan suhu yang sedikit hangat. Karena bayi yang berat dan lahir rendah itu biasanya lemak subkutannya itu tipis. Iya. Tapi belum bisa ngangkatin badannya sendiri. Iya. Harus diangkatin dari awal. Iya. Lalu tentang infeksi, untuk pengaturan suhu pemberian cairan lewat infus untuk mencegah dehidrasi. Contohnya itu untuk bayi yang berat badannya lahir rendah itu gulanya kan belum normal mbak, jadinya diberikan infus D10 menambah gula. Iya. Lalu ada pemberian ASI
itu biasanya 2 jam 2 sesi per jam per 3 jam lalu OGT karena refleks pengenalan bayi masih lemah. Lalu ada diagnosa yang muncul sendiri bisa dengan hipotermia berkaitan kurangnya lemak dalam tubuh. Lalu ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau refleks berkaitan dengan refleks besarnya lemak. Lalu ada risiko infeksi, penurunan daya tahan tubuh. Lalu ada untuk intervensinya sendiri lalu ukur temperatur suhu pada bayi, lalu monitor tanda-tanda vital pada bayi, berikan susu 2 sesi per 3 jam melalui NGT, monitor adanya mual atau muntah pada bayi, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri itu ada pemeriksaan darah lengkap dan hitung jenis, lalu ada urinalisis, ada ultrasonografi untuk melihat perkiraan berat janin dan letak plasenta, terus ada amniocentesis untuk melihat kematangan beberapa organ janin. Lalu ada pertanyaan, apa yang bisa menaikkan berat badan pada bayi tersebut? Bayi tersebut untuk pemberian ASI itu 2 jam, 2 jam per 3 jam. Jadi itu berturut-turut. Iya, tapi kalau bayinya terjadi muntah, itu kita hentikan dulu untuk pemberian ASI-nya. Berarti tidak boleh minum selain ASI. Tidak boleh susu formula. Boleh kok, kalau ibunya sudah bisa menyetorkan ASI, biasanya dikasih ASI. Kalau ibunya ASI-nya belum keluar, kalau ASI-nya belum keluar, bisa dikasih formula. Untuk kasus akut saya ini kan ibunya di ruang HCU atau di ruang ICU, jadi bayinya dikasih susu formula khusus untuk bayi rendah. Iya, rendah. Sudah kayaknya sudah mencukup, sudah cukup semua pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti mungkin ditutup dulu dari Mbak Azizah nanti Kak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Arfi. Oke, terima kasih teman-teman telah memaparkan asuhan keperawatan yang masing-masing. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.